Merawat benda-benda di rumah tanggung jawab setiap anggota keluarga. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Bagus, Din. Benda-benda seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh. Nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja jam dinding itu. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman yang kalian dengarkan tadi? Sikap apa yang ditunjukkan oleh Udin? Oke, anak-anak hebat, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nomor 1, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Nomor 2, waktu itu aku juara lomba mewarnai. 3, aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Kalimat-kalimat tadi selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya saja, pukul 8 ditulis pukul 08.00. Pada pukul 08.00, tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. Buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Udin belajar pukul 20.00. Udin sarapan pagi pukul 6. Udin menonton televisi pukul 2. Udin mencuci piring pukul 4. Udin tidur pukul 9. Udin bangun pukul 5. Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut. Gerakan tari dalam posisi duduk, gerakan tari dalam posisi berdiri. Lakukan kembali gerakan tari seperti gambar. Agar lebih menarik, iringi dengan alat musik. Boleh menggunakan alat musik ritmis, misalnya saja gendang, tifa, tamborin. Perhatikan gambar alat musik ritmis berikut. Jika alat musik ritmis tidak ada, boleh menggunakan kemasan-kemasan botol plastik bekas minuman. Mainkan mengikuti pola hitungan yang teratur. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya, pemisah antara angka jam dan menit. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Perhatikan jam pagi, kegiatan dimulai pukul 8. Lalu kegiatan berakhir pukul 9. Lama kegiatan selama 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Hitung pula beberapa menit lama kegiatan berlangsung. Kegiatan dimulai pukul 10. Kegiatan berakhir pukul titik-titik. Jika lama kegiatan selama 4 jam, maka
4 jam sama dengan 240 menit. Jadi kegiatan berakhir pukul 2 siang. Kegiatan dimulai pukul 12, kegiatan berakhir pukul ... Jika lama kegiatan selama 2 jam, 2 jam sama dengan 120 menit. Jadi kegiatan berakhir pukul 2 siang. Kegiatan dimulai pukul 9 pagi dan kegiatan berakhir pukul ... Jika lama kegiatan selama 6 jam, 6 jam sama dengan 360 menit. Jadi kegiatan berakhir pukul 3. Kegiatan dimulai pukul 7, kegiatan siang berakhir pukul ... jika lama kegiatan selama 5 jam. 5 jam sama dengan 300 menit. Jadi Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara, kakak Udin. Udin, sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar ya nak. Jika lantai masih licin, pel dulu ya nak. Nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati juga dengan benda-benda yang sudah pecah. Nanti pecahannya bisa melukai kaki. Iya Bu, kami akan memperhatikannya. Anak-anak hebat, apa isi percakapan Udin dan Ibu? Ayo, apa kesimpulannya terhadap isi percakapan mereka? Ya, inti atau kesimpulan dari percakapan mereka adalah sebelum memulai aktivitas, perhatikan lantainya agar dibersihkan dahulu dari hal-hal yang dapat melukai dan mencelakakan diri mereka selama latihan, dan juga mereka harus memperhatikan benda-benda yang dapat melukai mereka ketika mereka melakukan latihan tari. Mengapa kita perlu melakukan hal itu? Bagaimana jika kita tidak melakukan hal itu? Ya, kita harus melakukan hal-hal seperti yang dianjurkan Ibu Udin. Kenapa? Karena itu untuk kebaikan diri kita sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Mereka membentuk pola lantai. Pola lantai banyak jenisnya. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak hebat. Pola lantai lurus ke samping, pola lantai lurus ke depan, pola lantai berbentuk V, pola lantai berbentuk lingkaran. Dan terakhir adalah pola lantai serong ke kiri dan ke kanan. Udin dan teman-teman telah paham dengan pola lantai. Mereka mulai mengikuti gerakan tari yang dicontohkan kakak. Masih ingatkah kamu gerakan tarinya? Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut. Gerakan tari dalam posisi duduk dan gerakan tari dalam posisi duduk. Menjaga keselamatan dalam latihan tari. Jam menunjukkan pukul 14. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh.
Waktu menunjukkan pukul 16. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih pada Kak Mutiara karena telah membantu mereka. Juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Baiklah anak-anak hebat, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Tulislah 5 kalimat yang memuat aturan menggunakan tanda titik. Tuliskan pada buku kalian masing-masing. Oke, siap. Nomor 1. Edo bermain bola di lapangan sekolah. Nomor 2. Ani sedang mengerjakan tugas bersama Udin. Nomor 3. Ibu tiba di rumah pukul 14. Nomor 4. Pesawat tujuan Pontianak berangkat pukul 8.30 dari Jakarta. Nomor 5. Andi memperoleh uang saku sebesar 10.000. Oke anak-anak hebat, saatnya mengamati. Pukul berapakah Udin dan teman-teman mulai latihan tari? Pukul berapa pula mereka selesai latihan tari? Perhatikan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut ini. Mereka mulai latihan pukul 14, mereka selesai latihan pukul 16. Lama kegiatan selama 2 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi mereka latihan selama 120 menit. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendek di angka berapa. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Anak-anak hebat, perhatikan gambarnya. Pagi mulai latihan pukul berapa? Dan selesainya adalah jam 10. Jika lama waktu kegiatan selama 2 jam, jadi lama kegiatan adalah berapa menit? Sekarang kita mulai latihan pukul 8 dan lamanya kegiatan adalah 120 menit. Perhatikan nomor 2. Lama waktu kegiatan selama 4 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi lama waktu kegiatan adalah 240 menit. Jadi mulai latihan pukul 9. Lama waktu kegiatan selama 5 jam, di mana 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi lama waktu kegiatan adalah 300 menit. Jika selesai latihan jam 12, maka mulai latihan adalah pukul 7. Lama waktu kegiatan selama 6 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi lama waktu kegiatan adalah 360 menit. Jika selesai latihan pukul 14, maka mulai latihan pukul 8. Nomor 5. Lama waktu kegiatan selama 3 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi lama kegiatan adalah 180 menit. Jika selesai latihan pukul 11, mulai latihan pukul 9. Selamat berlatih anak-anak hebat. Tidak lupa untuk berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Dan berdoa ketika kalian selesai belajar.